107,7 FM Radio BBM Radio Budaya Radio Warga Radio Kita Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga budaya, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih? Kembali lagi dengan Paula yang di sini. Kembali lagi dengan acara Kaula, Suara Kaula. Tempat para kaula untuk bertukar cerita. Nah, pada sore menjelang malam hari ini, Paula nggak sendirian nih. Ada dua teman Paula yang ada di sini. Nah, tapi jangan sedih, jangan khawatir gitu kan. Kita akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dengan topik pembahasan yang menarik tentunya. Nah, topik pembahasan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 ini mengenai organisasi kemahasiswaan. So, bagaimana kelanjutannya gitu kan ya. Kira-kira hari ini Paula ditemani dengan dua orang ini siapa ya? Apakah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mau dari siapa dulu? Ladies first atau laki dulu? Malah cewek dulu deh. Yang perempuan dulu aja. Oke, yang perempuan dulu. Oke, silakan. Halo teman-teman, selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Farana Bulan. Mungkin teman-teman masih asing ya siapa saya. Saya mahasiswa PGSD Angkatan 21 dan sekarang semester 7. Mungkin teman-teman bisa kepoin ya. Saya berkecimpung di konten kreator di 2 platform, tentunya di TikTok sama di Instagram. Mungkin nanti dikepoin aja biar tahu ini siapa sih gitu. Oke. Nah, satunya? Iya, selamat malam. Kenalin, aku Maksi. Aku mahasiswa BK dari Universitas Nata Dharma. Sekarang semester 7. Dan lagi sibuk-sibuknya di organisasi mahasiswa. Oh yes, lagi sibuk-sibuknya di organisasi. Oke, jadi ini panggilannya siapa? Karena Satunya? Maksi. Oke, ada Verena dan Maksi. Tapi sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan gitu ya, kita mau dengerin satu lagu dulu dari Hi-Fi judulnya Pemuda. Oke, masih balik lagi dengan Paula di sini dan juga ada Maksi dan juga Verena. Nah, tanpa mengurung-urung waktu lebih lama nih, mungkin kaula muda juga udah penasaran, warga budaya juga udah penasaran. Kira-kira kenapa sih hari ini kita mengundang kalian berdua di sini? Nah, pertama-tama aku mau mengucapkan dulu selamat Hari Guru Nasional untuk para bapak ibu guru di luar sana. Kita kebetulan anak FKIP semua, jadi pas bapak ibu guru gitu kan. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira selain kalian berkuliah, adakah kesibukan di luar perkuliahan kayak misalnya kegiatan non akademik atau hal-hal lainnya gitu? ada ya? Ada. Justru kita diundang gara-gara itu. Kenapa itu kira-kira? Ya, Apa yang kalian ikuti? banyak ya yang diikutin. Cuman mungkin salah satunya yang bikin kita jadi produktif ya. Iya. Produktif di kampus, jadi orang yang tahu tentang info kampus tuh organisasi. Organisasi. Kamu juga? Iya, sama. Organisasi kemahasiswaan. Oke, kalau boleh tahu pernah join organisasi apa aja? Di kampus ya, dari SMP, SMA gitu kan. Mau siapa dulu? Mau Verena dulu boleh atau Maxi dulu? Gantian, karena tadi udah Verena dulu, ganti Maxi duluan. Yes. Ya udah. Kalau di kampus aku cuman ikut organisasi BEM aja. Berapa kali? Berapa kali? Ya ampun. Aku udah ikut organisasi BEM dari aku semester 1, which is udah 3 periode aku di BEM dan BEM-nya tingkat universitas. Gitu. BEM itu apa sih? BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kalau misalnya di SMA kayak OSIS gitu deh. Dia yang buat event, terus habis itu buat kajian-kajian gitu. Gak tau kalau Verena gimana? Iya. Verena pernah join apa aja? Di kampus ya. Mungkin di semester awal itu belum langsung ke universitas, tapi main dulu di fakultas. Itu ikut DPMF, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya kerjanya mungkin kalau di pemerintahan itu kayak DPR ya, ngurusin orang yang kerja secara langsung di lapangan gitu. Terus di tahun kedua kuliah, which is itu semester 4-5, itu join BEMU, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat univ. Tapi sebelum itu ya masih ada lagi, cuman tidak usah disebutkan ya. Tidak usah disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena itu sebetulnya adalah proses yang memang belum sampai ke situ gitu. Maksudnya itu bukan hal yang diinginkan, tapi
join di situ karena mengisi kekosongan aja. Oke, mengisi kekosongan. Jadi ternyata kuliah banyak kosongnya ya? Enggak juga. Pura-pura kosong sih sebenarnya. Pura-pura Sumpah. Kayak aduh. Oke, nah tadi kan kalian udah menceritakan riwayat gak tuh? Menceritakan pengalaman organisasi apa aja yang pernah kalian ikuti selama kalian di universitas gitu. Nah kira-kira apa yang membuat kalian tertarik untuk join dan bergabung gitu di organisasi tersebut? Adakah iming-iming sesuatu atau ya ada alasan terkhusus gak gitu kan? Alasan ya? Kayaknya nggak ada alasan deh. Cuman mungkin karena pengen nyari waktu, bukan nyari waktu, lebih tepatnya mengisi waktu ya, mengisi waktu. Karena kan di kampus tuh bosen ya kalau misalkan fokusnya ke akademik doang gitu. Pulang kampus masa langsung balik kos atau nongkrong kayak gabut banget, mending join organisasi deh gitu. Wes, gabut. Oke, kalau Vera gabut. Kalau Heksi? Kalau aku emang dari zaman SMA tuh udah seneng organisasi kan. Kalau misalnya dulu SMA udah jadi ketua majelis permusyawaratan kelas gitu-gitulah. Terus habis itu ngerasa kurang aja gitu kalau misalnya nggak lanjut join ke organisasi lagi. Artinya akhirnya ya decide buat join organisasi dan kebetulan ditawarin langsung ke BEM Univ di semester 1. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang jadi apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang jadi ketua BEM-nya. Oh, jadi ketua BEM. Wih, kita berbicara langsung dengan ketua BEM Universitas Sanata Dharma. Terima kasih banyak, bisa di next. Nah, kalau tadi ada alasannya ada gabut, ada mengisi kekosongan gitu. Nah, kira-kira ada pengalaman atau minat khusus gitu gak yang memotivasi kalian untuk join selain tadi gabut atau emang udah kebiasaan berorganisasi aja gitu? Motivasi khusus ya? Selain dari gabut. Ya mungkin selain dari itu tuh adalah motivasinya pengen kenal banyak orang aja sih. Karena kebetulan saya ekstrovert ya. Senang bertemu dengan banyak orang, senang dengan berinteraksi dengan banyak orang, makanya mencoba untuk kegiatan apa yang bertemu dengan banyak orang, juga bisa menghasilkan relasi dan ya nambah-nambah kontak, nambah-nambah followers ya lumayan ya. Ya kurang lebih itulah ya. Oke, nah berarti tadi ada maksud untuk menambah relasi, kemudian menambah pengalaman. Tapi dari kalian berorganisasi, adakah keterampilan atau ada hal-hal khusus gitu yang tiba-tiba tumbuh nih setelah kalian join ke organisasi itu selama satu periode 1 tahun. Terus kalian kan beberapa organisasi, which is berarti kan beberapa tahun tuh. Adakah tiba-tiba bisa, aku tiba-tiba bisa ngomong nih di depan banyak orang atau ada achievement lain gitu? Ada dong. Banyak ya. Bisa disebutkan atau bisa diceritakan aja. Banyak. Dulu. Apa ya? Kalau misalnya aku sih karena dari menteri itu kayak kepala divisi gitulah kalau misalnya di kepanitiaan, terus jadi ketua. Aku mendadak jadi psikolog ya buat staff-staffku. Oke. Buat teman-temanku di dalam karena benar-benar kadang masalah-masalah yang timbul di organisasi itu bukan hanya soal deadline, bukan hanya soal target, tapi kayak gue gak suka nih sama dia gimana ya dan sebagainya, dan itu kadang curhatnya ke kita gitu kan, padahal kita aja BK aja belum selesai kuliahnya. Itu skill pertama sih, akhirnya jadi tahu gimana caranya supaya mendamaikan orang-orang, lalu cari titik temunya gimana gitu loh. Branding. Nama kabinet ya? Enggak gitu. Lanjut. Coba Verina dulu. Ya mungkin banyak ya keterampilan, ya komunikasi di depan orang, lalu juga rasa percaya diri ketemu orang, terus juga skill negosiasi ya. Skill negosiasi itu pasti terlatih juga. Terus juga adalah mungkin ini salah satu skill yang menurutku ini penting ya buat di dunia kerja maupun juga kamu as a human, itu adalah kamu bisa berinteraksi dengan berbagai karakter orang gitu. Iya. Itu bener-bener ngebantu banget parah. gitu kan. Bantu banget. Sangat. Berarti poin pentingnya adalah bagaimana berinteraksi dengan berbagai karakter. Iya. Ada yang baik, ada yang enggak. Bukan lebih ke baik enggaknya atau sih. Ada yang menarik atau kalian harus sering beradaptasi begitu. Ya mungkin lebih ini ya. Lebih spesifiknya adalah gimana personal approach-nya ke tiap orang pasti beda. Iya. Kayak kamu, ternyata ada ya orang kayak gini ya.
Itu tuh sering Sering aku Tiba-tiba alamin. kayak loh kok ada ya orang kayak Ada ya? gini. Ada Nah, bener. gitu. Mind blowing kadang orang-orang itu. Iya Ah. benar. Tadi kan aku mention bahwa kalian nggak linear ya. Maksudnya kalau Maxi kan 3 periode tuh sama semua tuh organisasinya. Makasih. Tapi pimpinannya kan beda-beda. Dan Iya. sekarang dia jadi pemimpin. Which is berarti kan Iya. posisinya beda-beda nih. Mungkin dari staff dulu, kemudian jadi kepala divisi, kemudian Iya. sekarang jadi kepala organisasi Iya. gitu kan. Nah kalau Verena kan ada yang sempat beda organisasi gitu kan, dari fakultas ke universitas gitu kan. Kemudian posisinya juga beda gitu. Nah kira-kira ada nggak alasan kenapa kalian memilih organisasi itu untuk kalian ikut gitu? Adakah alasan-alasannya dan gimana sih kalian memilih organisasi itu? Adakah kayak tahapan-tahapannya atau ada apa sih namanya kayak checklist gitu? Syarat-syaratnya Goals lah, gitu ya ya. kayak goalsnya. Aku milih ini karena dia ABCD gitu. Udah kayak Achievementnya milih nanti apa ya. aja ya Iya. kok harus spesifik banget kayaknya ya enggak sumpah. siapa tahu kan, misalnya ada orang yang kayak gitu kan, aku hanya mau ikut organisasi di tingkat universitas karena nanti dapat banyak pengalaman dari semua orang gitu kan. Iya. Kan kalau di prodi kan lingkupnya cuma itu, fakultas gini, kemudian universitas seperti ini gitu. Ada juga orang yang maunya langsung di universitas karena misalnya udah khatam banget nih sama prodi sama fakultas. Nah kayak gitu. Adakah tips dari kalian untuk memilih gitu kan, atau alasan kalian memilih organisasi-organisasi yang pernah kalian ikuti? Alasan milih ya. Siapa dulu nih? Kau dulu dah. Ya udah deh. Pertama karena aku tuh orang itu suka challenge gitu ya, suka menantang dan ditantang gitu. Dan aku pikir join ke BEM Universitas itu merupakan hal yang sangat menantang waktu itu, karena aku baru tahun pertama langsung diajak sama teman gue namanya Chandra, dia anak PBI 19 Santa Dharma, buat langsung join ke BEM dan jadi staff. Itu menarik dan aku tertantang buat join. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keberdampakannya sih. Kayak gimana ya jelasinnya ya? Kayak kalau misalnya lu cuman di fakultas atau di prodi, dampaknya tuh gak terlalu signifikan. Tapi ketika lu ke univ, lu bisa lebih berdampak buat banyak orang, dan semakin banyak orang yang bisa lu provide gitu, bisa lu layani. Itu sih alasan aku pertama kenapa milih BEM Univ, selain karena korsanya merah ya. Korsa itu kayak PDH teman-teman. Menyala. Jadi warna merah itu keren banget. Lanjut. Oke, berarti nggak sesuai sama minat bakatmu. Kamu milih ya karena tantangan aja gitu. Iya, kalau sesuai minat dan bakat ya awalnya sesuai dengan minat dan bakat ya. Kan tahun pertama kan milihnya kan langsung di Kominfo. Kominfo itu kayak divisi yang ngurusin desain, videografis dan sebagainya gitu. Terus di tahun kedua saya kenalan dengan salah satu teman saya dulu, teman SMA saya. Terus dia ngajak, kayaknya kamu bisa deh jadi ketua. Ya udah, akhirnya saya termakan omongan beliau. Berarti termakan ini apa? Negosiasi. Iklan. Iya, negosiasinya gitu. begitu tajam. Terus akhirnya ya udahlah saya nyebur sampai basah banget. Udah mau habis nih padahal. Iya. Gitu. Next. Kalau Verena, Awalnya mungkin sebelum ke fakultas itu sempat ditawarin ke prodi. Tapi udah daftar duluan ke fakultas. Terus ya udahlah nyoba di fakultas. Ternyata selama 1 tahun di fakultas itu masih kurang ya pengalamannya. Karena ngerasa itu tadi kurang tertantang dan Iya. merasa bahwa aku tidak merasa berkembang gitu loh di fakultas. Dan oke, cukup nih di fakultas, at least udah dapat beberapa nama, udah dapat relasi juga di fakultas. Akhirnya nyoba untuk terjun ke tingkat univ. Tingkatku univ, damn, tiba-tiba jadi Menko ya. Menko itu Menko apa? itu adalah, Boleh dijelaskan ya, sedikit. mungkin kayak di pemerintahan juga nih teman-teman ya. Iya, Tahu Menko lah ya. pemerintahan. Iya, gampangannya Menteri gitu. Koordinator yang pegang berbagai Beberapa kementerian kementerian. gitu. Nah, kebetulan tuh di jajaran Menko itu rata-rata adalah anak-anak angkatan 20 gitu kan. Terus sedangkan saya bocil sendiri. Angkatan 2021 sendiri. Terus gak ada ceweknya gitu ya. Join lah ke situ ya. Ya udah sih, maksudnya dengan daftar ke situ karena memang merasa tertantang, pengen belajar lebih banyak dan pengen belajar untuk ngelit, tapi nggak mau yang ngelit secara keseluruhan. Ngelit dulu yang memang masih Lingkupnya masih kecil yes, gitu dan ya. juga masih belajar dari yang atas gitu. Ngelit tuh gimana sih? Kurang lebih kayak gitu. Tapi dalam kamu memilih tadi organisasi kamu atau divisi berarti kan. Kalau tadi kan Maxi milih divisi Kominfo, itu sesuai dengan minatnya dia. Dia suka desain gitu kan.
Nah, kalau kamu memilih divisi itu apakah itu sesuai dengan minat dan bakatmu atau ya udah cap-cup aja gitu? Ya pasti dong sesuai minat dan bakat, karena kan disesuaikan juga ya sama skill apa yang bisa kamu kontribusikan gitu. Kebetulan tuh adalah di semester awal itu emang di DPMF. Ya di DPMF itu aku di Komisi 3, bagian yang publikasi, dokumentasi, dan juga menyaring aspirasi. Itu kan memang salah satu kemampuan untuk kita mencari informasi dan juga approach juga dengan teman-teman yang lain. Terus di di BEM-U itu daftar Menko karena ngerasanya kok tiga-tiga ini tuh relevan ya. Ada pendidikan, saya pendidikan. Terus PSDM karena waktu semester 3 ngambil matkul PSDM. Terus yang ketiga adalah tentang advokasi. Ini masih relevan dengan Komisi 3 kemarin. Makanya yaudahlah tak ambil aja 3 sekaligus gitu. Oke, menarik ya. Ternyata kalian berdua ini masuk organisasi nggak asal-asalan masuk gitu. Ada ya mungkin tadi gabutnya tuh kayak mumpung gabut tapi juga milihnya nggak yang asal-asalan gitu. Nah, masih ada isinya lah. Ya, jadi masih di jalan itu masih sesuai passion lah ya gitu. Nah, tadi banyak mention soal tantangan. Ini pertanyaan klise sih pasti. Sejauh ini kan, apa tantangan terbesar kalian ketika masuk dan bergabung di organisasi? Entah kalian mau ngambil pengalaman yang mana, entah ketika kamu menjadi ketua BEM boleh, kamu menjadi Menko boleh. Maksudnya itu kan posisi paling tinggi ya mungkin ya. Jadi tantangannya pasti lebih banyak ketika tadi kita ngelit banyak orang, kemudian berinteraksi dengan berbagai jenis karakter orang, itu kan juga perlu ternyata seperti ini ya. Kira-kira tantangan apa gitu? Tantangan ya, banyak mungkin ya tantangannya ya. Selain dari diri sendiri kayak harus manajemen waktu, juga kamu manage dirimu sendiri, gimana caranya regulasi emosi itu paling penting banget. Bener, parah. Ya, terus juga tantangan yang lainnya juga ya masih banyak, mungkin nanti akan disebutkan sama Arsi. Kamu dulu dong, tantangan yang paling kamu rasakan tuh apa? Tantangan yang paling banyak dirasakan ketika partner kerjamu itu tidak kooperatif. Tidak kooperatif. Wah. Oh gitu. Sepertinya saya cukup relate juga. Agak sulit kan? Ketika tidak kooperatif, tidak komunikatif, itu akan mengganggu jalannya tujuan organisasi. Jujur itu menjadi salah satu kendala gitu, menjadi salah satu kesulitan juga. Cuman ya karena kesulitan itu dan tantangan itu datang, ya gimana caranya kita untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Keren. Itu yang paling berat berarti ketika kamu punya partner yang kayaknya susah di approach gitu, tiba-tiba hilang gitu kan. Itu yang kayak terus aku harus jalan sendiri nih gitu kan. Terus jalan sendiri. Iya, paham rasanya, mengerti. Kalau dari Maxi, pengalaman paling susah atau tantangan terbesarnya apa? Apa ya? Kalau dari aku sih manage semangat sih. Manage asa dari masing-masing anggota. Ketika kalau misalnya tadi kan Verena kan Menko ya. Kalau misalnya aku ya sama kayak di pemerintahan, berarti namanya presiden gitu. Nah, selama jadi Presbem atau presiden Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang paling susah adalah memanage semangat selain apa yang disebutin sama si Verena. Like kadang kalau misalnya kitanya udah gak semangat, ke bawahnya pasti gak semangat. Dan untuk manage supaya mereka tetap semangat ya kita harus ngasih contoh atau teladan gitu. Like kalau misalnya mereka ada masalah, kita approach mereka, kita tanyain gimana sih, ada apa sih, kenapa, dan sebagainya. Nggak langsung emosi dulu, nggak langsung mencak-mencak dulu kayak kok kamu gak bisa gini dan sebagainya. Jadi aku jadi inget salah satu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Gitu. Yes. Ada quotes-nya nih. Ada quotes-nya apa? Lupa aku. Apa? Ingar sosok tulodong gitu. Waduh, Anggun Tuturi Handayani. Sangat tidak masuk ya kata-kata dia. Kaget ya. Maksudnya di belakang itu ngasih dorongan tuh benar-benar harus ada gitu. Kita harus ngasih support buat mereka dan dengan cara kita hadir, dengan cara kita at least nanya kenapa kamu ada kendala apa enggak, mereka ngerasa dirangkul dan itu bisa sedikit banyak pengalamanku menggerakkan mereka gitu. Aku bangga ketika mereka senang dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka bisa buat itu lebih daripada yang aku ekspektasikan. Banyak banget, sumpah tahun ini gokil sih. Gila. Keren. Keren sih. Lanjut.
Tapi selama kalian apa ya? Tadi kan kalian udah menyebutkan nge-mention beberapa tantangan yang mungkin paling berat gitu kan. Apakah ada skill yang tiba-tiba langsung muncul dari dalam kayak celing, oh ternyata selama tantangan ini aku bisa tiba-tiba aku bisa sih kayak gini gitu, atau ya kalian tetap oh ya udah gitu. Nggak Ada gitu nggak? ya? Ada dong. Lanjut. Pasti ada nggak sih? Kalau dari kamu apa yang tiba-tiba muncul celing gitu? Tiba-tiba muncul adalah inisiatifku lebih tinggi ya. Mau tidak mau saya harus turun tangan langsung ke bawah dan mengerjakan gitu. Itu maksudnya ya udah bukan berarti tidak percaya ya, tetapi ketika memang sebuah kondisi yang memang harus diputuskan dengan cepat dan juga dilakukan dengan cepat dan juga banyak pertimbangan, ya mau tidak mau kamu harus turun tangan. Artinya kamu namanya pemimpin tuh kamu harus melayani, bukan kamu dilayani. Iya benar. Berarti yang biasanya kurang inisiatif gitu kan, atau ya udah kurang sih, udah inisiatif. Oh iya, tapi jadi jauh lebih inisiatif. lebih peka keadaan gitu. Iya, Oke. capek kan. Kalau kamu Max, ada yang skill tiba-tiba kayak mungkin jadi tadi kan bilang tantangannya banyak tahun ini lebih wow gitu ya. Ada kayak yang skill tiba-tiba kayak wow gitu. Apa ya? Kalau skill yang mendadak aku dapetin itu, aku jadi lebih pendiam. Aku gak tahu ini skill apa gimana. Enggak, sumpah. Gak nih. Kenapa tiba-tiba jadi pendiam? Jadi dulu kan di awal kan aku sering vokal ya, ngomong A B C D F G H I J K L gitu. Tapi makin lama itu makin diem. Bukan karena nggak vokal lagi, tapi semakin mikir gitu kalau ngomong sesuatu. Itu yang menurutku benar sih, kembali apa ya? Bahasa Jawanya tuh pengawian pribadi, membaca kembali diri. Dan aku ngerasa kayak ini skill baru yang aku dapetin selama aku jadi pemimpin gitu. Gak asal ngejudge, gak asal ngomong, tapi ngeliatin dulu, kok kamu kok bisa gitu ya. Misalnya Paula gitu, misalnya di BEM gitu kan. Kok bisa ya Paula kayak gini ya? Ada apa nih ya? Atau misalnya temannya Paula yang gak pernah aktif gitu, kayak kok bisa ya orang ini kayak gini ya? Aku harus berbuat apa? Apakah aku bisa intervensi langsung, atau aku harus diemin dulu atau gimana? Itu ngebuat aku, ya itulah skill baru yang aku dapetin. Lebih ke pengendalian diri berarti ya. Yes, right. Pengendalian Yang diri. satunya lebih peka, yang satunya lebih pengendalian diri. Yes. Nah, mungkin ini sedikit apa ya, kayak aku juga cukup amazed sih ketika aku juga join organisasi BTW gitu kan. Dan ya ada jabatan yang sebagai pemimpin juga. Dan ya aku merasakan kayak tiba-tiba aku harus lebih peka, betul. Kemudian aku harus lebih sabar memilah-milah kata. Karena kan kita berhubungan dengan banyak orang ya. Kita gak cuma berhubungan dengan satu orang aja gitu. Kita harus bisa, kayaknya kalau aku mengambil keputusan sesuai dengan egoku, berdampaknya kemana aja, benar. Atau kalau aku tidak bisa nge-backup lainnya ketika tidak semua orang punya inisiatif, dampaknya apa aja. Itu aku juga merasakan gitu kan ya. Nah, tadi kan kalian juga mention bahwa kalian ini adalah orang-orang yang cukup produktif. Mencari produktif kan tadi biar gak gabut. Iya kan? Verena itu. Kamu juga ya, karena tiba-tiba mau join kemana-mana gitu. Tapi how to manage your time? Gimana kalian memanage waktu kalian antara organisasi, kemudian kuliah yang pasti karena kita kan kuliah gitu kan. Kemudian healingnya kapan gitu, kapan main-mainnya, kapan jalan-jalannya, kapan belajarnya, kerjain tugas dan lain sebagainya. Karena kan waktu kita cuma 24 jam ya, kuliah kadang menyita waktu, terus harus berorganisasi. Gimana, adakah cara kalian untuk membagi waktu kalian dalam 24 jam itu? 24 jam per 7 berarti kan seminggu. Template sebenarnya ya. Verena dulu. Kita pengen tahu, kalau aku sih pengen tahu ya gimana cara kalian memanage waktu gitu kan. Skala prioritas itu penting, teman-teman. Iya, benar. Penting banget. Ketika kamu banyak kegiatan, banyak agenda, coba untuk dibikin skala prioritas itu, mana yang paling penting, mana yang paling urgent dan paling mendekati deadline. Itu tuh paling penting. Mungkin teman-teman bisa carilah cara bikin skala prioritas di mana TikTok, Instagram banyak tuh. Itu paling penting itu skala prioritas. Selain itu juga mungkin gimana caranya ngebagi waktu kuliah, ngerjain tugas, rapat, healing. Sebenarnya ya secara nyata tugas itu kan nggak yang berat-berat banget gitu. Kadang kan maksudnya dosen tuh tidak langsung ngasih tugas terus hari itu langsung disubmit gitu. Biasanya ada spare waktunya, seminggu atau 2 minggu lah, tergantung dari mata kuliah juga dosennya. Jadinya adalah tidak menunda-nunda. Itu paling penting. Ya, yang akhirnya tidak merembet untuk
banyak sekali hal-hal yang memang jadinya bikin kamu burn out sendiri gitu. Jadi balik lagi jawabannya adalah skala prioritas gitu. Iya. Oh, Maxi? Ya kurang lebih sama sih buat to-do list dan sebagainya. Terus yang kedua, aku belajar untuk fokus sih. Maksudnya gini, aku tuh orangnya tuh sering prokrastinasi ya. Jadi teman-teman yang belum tahu prokrastinasi itu apa, itu istilah di dalam psikologi yang intinya adalah orangnya nggak bisa fokus. Nah itu deh. Jadi aku emang cukup tidak bisa fokus pada satu hal. Aku kadang suka loncat sana loncat sini kalau ngerjain sesuatu. Nah, buat semakin mengefektifkan skala prioritas itu, biasanya aku kalau misalnya ngerjain tugas dan sebagainya, aku milih buat sendirian gitu. Buat sendirian, terus habis itu ngetik terus, maksudnya melakukan aktivitas itu secara konsisten. Saya ngetik, terus habis itu HP-nya tak matiin dulu atau gimana, sehingga aku bisa tadi cepat nyelesain tugas. Toh juga tugas-tugas dari dosen kan nggak langsung seabrek dikasih, tapi bertahap. Nah ini celah buat aku untuk nyelesain tugas lebih cepat, kemudian aku bisa langsung next ganti aktivitas lainnya kayak gitu. Gitu man. Di proker juga main. Ada main, tetap ada mainnya kan dalam 24 jam itu. Tetap ada mainnya. Tetap ada mainnya. Tetap ada mainnya. Tetap happy loh. Iya, gitu loh. Bahagia banget tuh. Bahagia banget. Kapan lagi loh jalan-jalan dibayarin? Mantap. Nah, menurut kalian, aku pengen tanya pendapat kalian nih. Tadi kan kalian udah menunjukkan bahwa dalam ketika ada masalah, ketika tantangan terbesar kalian juga keluar nih, itu tuh menunjukkan soft skill. Kira-kira apakah organisasi ini tuh berdampak untuk memunculkan soft skill dari kita gitu kan, di luar akademik ya, di luar akademik, karena kan organisasi kan bukan kegiatan akademik gitu. Apakah menurut kalian setuju gak dengan statement itu? Dari Verena dulu. Kamu dulu. Karakteristiknya banyak gitu. Tapi ketika teman-teman membagi Ya banyak sih ya, maksudnya keuntungannya adalah soft skill-nya berkembang gitu, dan itu tuh sangat penting. Kenapa? Karena kebetulan aku tuh baru selesai magang. Semester 7 ini baru selesai magang di sekolah yang memang standarnya cukup tinggi. Kalau teman-teman tahu, salah satu sekolah yang ada di Solo dekat Manahan, dulu tuh sekolahnya anaknya Pak Wapres Jan Etes. Di mana? Pas Independent School Solo. Nah, di situ tuh standarnya cukup tinggi gitu loh. As a human tuh kualitasnya memang harus dipertimbangkan, dan aku merasa bahwa dengan organisasi ini menjadi bekal aku sebagai manusia yang berkualitas dan berprofesional gitu, profesional kerja. Karena apa? Karena waktu organisasi tuh ketemu dengan banyak orang yang memang kadang menyebalkan, kadang juga memang sulit untuk diajak kerja, tapi justru dengan berbagai kendala itu tuh melatih profesional kamu ketika kerja gitu. Dan menurutku adalah banyak sekali skill-skill yang berkembang selain dari profesional, ya kemampuan berkomunikasi, percaya diri, juga ya regulasi emosi itu paling penting. Jadi banyak sekali soft skill yang berkembang lewat organisasi. Oke, itu dari Verena. Kalau dari Maxi, apa soft skill yang berkembang dari organisasi menurutmu ya? Iya. Kalau aku gak beda jauh sih dari apa yang disebut sama Verena, tapi ada satu tambahan yang mungkin bisa tak mention adalah ya tadi, kemampuan untuk membaca situasi dan memecahkan masalah. Karena kan aku kan di BEM tahun ini kan tahun terakhir adalah sebagai presiden gitu ya. Artinya aku jadi ketua BEM untuk semua divisi dan Kemenkoan. Dan BEM sendiri itu punya karakteristik yang unik. Mungkin sedikit tak jelasin dulu ya biar paham konteksnya. Jadi BEM itu gak hanya soal tadi yang diomongin sama si Verena, ngadvokasi isu. Advokasi itu kayak kita ngomongin isu kita ke pimpinan, misalnya ke rektor dan sebagainya. Enggak. Tapi juga banyak hal yang dilakuin dan kadang itu gak match satu sama lain menurut saya pribadi ya. Kayak misalnya kita ngadvokasi isu, tapi di sisi lain kita harus ngebuat event. Dan itu banyak hal yang gak match ini yang ngebuat kadang banyak problem. Entah itu problem dengan atasan, entah problem di internal sendiri. Misal ada salah satu staff yang kayaknya tuh suka nyerang banget ke ketuanya, kayak ngomong ketuanya A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, di tengah situasi seperti itu, selain apa yang disebut sama Verena tadi, satu hal yang menurut saya menjadi soft skill tambahan baru buat saya adalah jadi problem solver. Jadi misalnya ada permasalahan A, meskipun banyak isu omongan, wah kok ketua BEM-nya kayak gini,
harus fokus ke masalahnya gimana sih, apa masalahnya dan solusinya itu seperti apa. Like kalau misalnya gue haus ya gue dikasih minum, bukan gue haus malah dikasih makan gitu. Jangan sampai kita sebagai pemimpin ngasih sesuatu solusi yang kadang tuh gak match dengan permasalahannya. Karena di level-level bawah misalnya dari menteri atau menko kadang mereka ngasih solusi yang kurang tepat gitu. Dan kita jadi pimpinan harus bisa kira-kira gimana ya nih solusinya biar nanti gak ditanya sama misalnya wakil rektor dan sebagainya, pertanggungjawabannya gimana. Itu sih, dan itu sebenarnya ngefek kemarin waktu aku magang juga. Di magang di salah satu SMA di Jogja. Ya ada satu masalah yang sangat-sangat signifikan, besar. Dan aku coba nenangin diri dan coba cari solusinya. Dan itu yang bisa aku dapatkan solusinya ketika, dan aku bisa tenang menghadapi itu karena udah mengalami pressure yang lebih gede lagi. Ya bekerja di bawah tekanan itu salah satu soft skill yang didapetin banget. Betul sekali. Paham. Ada soft skill yang tiba-tiba muncul yang, gitu. yang kadang tuh gak dipelajari ketika kita di dalam kelas. Mungkin kalau di dalam kelas kita belajar beradaptasi, menjawab pertanyaan, berpikir kritis gitu kan. Tapi ketika di organisasi itu dilengkapi dengan ya pekerjaan apa ya, kita kan ibaratnya kayak dunia pekerjaan ya, kita menciptakan event, menyelesaikan masalah, juga dimention kayak gimana regulasi emosi, bekerja di bawah profesional. Kadang kan kita gak bisa milih partner kerja kita ya. Betul. Jadi kadang kita ternyata orangnya kayak gini nih, harus bisa menyesuaikan waktu sampai 1 tahun ke depan gitu dan lain sebagainya. Wow, menarik karena ternyata ada sisi positifnya ya. Karena selama ini kan image dari ikut organisasi pasti sibuk banget nih gitu kan. Betul. Enggak kami kita tidak menyangkal kan. Enggak sibuk sih, lebih ke produktif aja. Ya. Hasilnya. Kata Positif sederhananya sekali produktif. katanya. Astaga. Oke. Nah, tadi kan kita udah pembagian nih, ada waktu ketika kuliah, ada waktu ketika organisasi, ada waktu juga ketika healing. Nah, apakah kalian adalah salah satu orang yang tipe healingnya itu juga dengerin musik, dengerin lagu gitu? Kalian sukakah mendengarkan musik? Aku suka sih dengerin musik. Iya, sama. Suka dengerin musik. Nah, kira-kira kalau kalian aku minta untuk menggambarkan Ada apa nih? organisasi yang kalian jalani ini menjadi sebuah lagu. Apa lagu yang kalian pilih dan kenapa kalian pilih lagu itu? Boleh judulnya atau mau dinyanyiin sedikit sebaitnya, kan biasanya bait lagu ada yang relate cuman berapa baris gitu ya. Aku malu sih kalau nyanyi, sumpah aku malu cuy. Nah, kira-kira kalau kalian bisa menggambarkan, lagu ini tuh kayaknya cocok deh untuk organisasiku dan situasinya dan lain sebagainya kayak gitu, apa? Kalau aku menggambarkan situasi kementerianku tuh cocoknya lagu ini Your Fortune yang berdiri tanpa kaki. Yes, Boleh aku buka Spotify dulu sangat nggak sih? nggak boleh nanti tidak. boleh kalau mau buka Spotify dulu 5 menit ya waktunya, enggak ding 30 detik. Buka aja nggak nyampe 30 detik ya. Apa ada nggak yang terbesit aja kayaknya ini paling cocok deh, atau ketika ngobrol ketemu sama anak organisasi, kayaknya lagu ini tuh paling sering gitu. Apakah Fish dengan Nina gitu kan? Waduh. Atau mungkin Apa ya? Bernadia. Kenapa harus Siapa Bernadia? tahu kan? Maksudku emang ada, emang bisa dikorelasikan. Aku Hidup bingung. ini terus berputar gitu. Iya, misalnya atau JKT atau apa lagi ya? Banyak kan, Silon Seven, Hindia, apa? Ya, mungkin tergambar ya, terbesit gitu. Apa ya? Apa? Banyak sebenarnya Apa? karena aku bikin playlist gitu kan Sumpah. di Spotify. Iya Lucu beneran. banget. Yang kemarin itu, Hah? yang pas kita bubaran itu gue langsung bikin, aku Iya, aku. Jaksel banget ini ya. aku bikin apa namanya, playlist di Spotify yang isinya itu dari pelantikan sampai dengan Pelerahan. ya sampai dengan akhir, beneran sampai akhir itu tuh lagunya adalah kompilasi dari yang didengerin waktu proker, yang didengerin juga dan juga mungkin waktu Sumpah. bikin apa namanya, Proposal, LPJ Enggak. gitu-gitu. bikin ini loh, bikin RKA. update di Oh. Instagram kan pakai musiknya Iya. kan dari Instagram itu. Nah dimasukin juga ke playlistnya. Cuman Cuman lupa karena sebenarnya tadi tuh sebelum kesini FYI aku tuh dengerin playlist itu, tapi karena saking banyaknya Iya. jadi lupa. Mungkin salah satu lagu ya Hindia kali ya, dan salah karir ini tadi gue. Cindy ya. Iya. Oke, bukan salah. Kalau Maxi? Kalau aku apa ya? Aku
milih lagu Nina aja deh yang tadi mention. Gak ada ide. Gak ada ide. Tapi itu menurut gue relevan sih karena gini, aku merasa bahwa untuk yang sekarang ya mungkin ya, yang paling baru periode sekarang tuh aku cuman jadi petani yang ngebiarin teman-temanku di BEM itu tumbuh gitu kan. Jadi sama kayak liriknya gitu, tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Ya silakan kalian tumbuh Berproses. dengan berproses dengan cara berkreasi dan peduli dengan sekitar. Itu menurutku sebagai salah satu yaitu lagu yang paling relevan untuk periode sekarang. Dan sekali lagi ketika kalian udah berhasil dengan jalan kalian masing-masing, ya itu bukan pencapaian karena aku gitu, tapi karena kalian sendiri gitu. Pertama-tama perlu dirimain itu sih, banyak hal, banyak terobosan yang kita buat meskipun kita harus bertarung dengan banyak hal gitu ya. Aku menamai permasalahan ada di BEM itu kayak monster dan kita jadi Ultraman yang ngelawan kok gak lucu ya. Gak lucu ya. Ini udah ketawa. Tapi aku juga menurutku gitu. mempercaya itu sih, bahwa kadang kita menyimpan seseorang dalam lagu. Nah kalau gini kita menyimpan organisasi dalam lagu. Nah tadi kan udah ceritain Fernando membuat playlist, bahkan sampai bikin playlist gitu. Nah aku yakin kalau setahun itu bukan waktu yang singkat untuk menciptakan banyak hal, banyak memori gitu. Nah mungkin diceritakan secara singkat bisa nggak, apa momen paling berkesan kalian ketika dalam organisasi? Entah mungkin dalam proker atau dalam dinamikanya. Mungkin satu momen paling berkesan. Mungkin dari Maxi dulu, adakah? Tadi Verena dulu. Iya, oke. Ini Nah, kan flashback kamu dulu. Yang ini masih fresh kan? Astaga. Adakah? Ada banyak sih sebenarnya. Mungkin yang pertama kita mulai dari permasalahan di internal di awal ya. Jadi ya sedikit buka kartu lah ya. Jadi di BEM, jadi gini, saya dari Sanata Dharma. Terus habis itu teman saya sebelumnya yang dulu jadi ketua BEM itu ngomong ke saya kalau misalnya BEM kita tuh unik karena kita belum bisa ngedecide kita mau masuk politik apa enggak, itu kita masih 50-50 gitu. Terus habis itu di tahun ini saya coba untuk menabrak itu dengan cara kita ngebuat demo gitu. Dan itu pressure-nya agak lumayan ya. Saya masih ingat per tanggal 15 Februari itu ada 2.559 komentar di Instagram. Wow. Di postingannya itu gila. Itu banyak banget. Dan di tengah pressure yang seperti itu, saya pikir ini adalah salah satu mimpi yang bisa direalisasikan itu. Artinya kita nggak abu-abu lagi buat bergerak, tapi kita punya satu standing point yang jelas. Dan pada akhirnya di akhir periode ya saya bisa melihat ada banyak buah positifnya ya. Banyak mahasiswa yang mulai bergerak untuk berani beraspirasi dan sebagainya. Dan bahkan kampus sendiri membuat statement yang mendukung positif. Artinya ada satu kemajuan, satu langkah progresif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi selama saya ikut BEM di 2 periode sebelumnya itu belum pernah ada proker yang bergerak benar-benar totally membahas terkait politik gitu. Dan tahun ini juga pada akhirnya bisa goal juga di dialog kebangsaan, dan itu puji Tuhannya menjadi salah satu momentum yang wah gitu ya, karena kita gak mewajibkan mahasiswa tapi yang datang lebih dari 800 gitu. Artinya itu keren dan puji Tuhan banget. Thanks buat Radia, kreditur Radia, dia Menko yang ngurusin itulah intinya gitu. Terus next ada yang namanya Sadar Peduli Lingkungan. Ini disebutin satu-satu loh prokernya loh. Ini keren aja masalahnya. Sorry ya agak NPD enggak gitu boy. Jadi kalau yang ketiga ini kenapa unik, soalnya jujur ini proker yang enggak terlalu saya expect bakal wah gitu loh. Paling cuma 10 orang atau 30 orang, ngapain sih cuma bersih-bersih pantai doang gitu kan. Awalnya saya mikir kayak gitu. Tapi mendadak tiba-tiba kita harus nambah bis dan kurang dana karena yang ikut lebih dari 100 orang, dan itu menarik.
Artinya ada kemajuan progresif yang entah itu dibuat sama BEM, entah itu dibuat sama mahasiswa Tata Dharma, dan itu gokil. Terus habis itu yang terakhir ya yang barusan aja dilaksanain sih, itu ada namanya Magis Fest. Itu kayak proker yang intinya festival lah. Itu akal-akalan saya. Nah, iya gitu, karena saya iri ya dengan salah satu kegiatan di universitas yang eksklusif bisa pakai lapangan Relino. Lapangan Relino itu salah satu lapangan yang paling gede lah di Sanata Dharma, dan itu eksklusif cuman proker itu doang. Saya ngerasa iri. Terus akhirnya saya coba berusaha bareng kawan-kawan, harus bisa. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa ngalangin kita gitu. Akhirnya terjadi. Yes, tepuk tangan dulu. Akhirnya bisa. Nah, dan itu ya itu terakhir. Itu momen-momen apa ya? Core memorinya menurut saya menjadi presiden positif. Presiden itu artinya sesuatu yang mempengaruhi kita, dan hal-hal positif yang saya dapat tadi kayak soft skill dan sebagainya itu saya dapat ya lewat pengalaman berdinamika di dalam setiap proker yang saya mention tadi itu gitu. Oke, kalau dari Verena, apa satu Ya banyak momen yang paling berkesan? Ini terbatas oleh waktu ya sebenarnya. Ya, mungkin satu ya. Satu aja yang paling berkesan. Saking sulitnya. Saking sulitnya. Banyak gitu kan. Ya, aku yakin pasti banyak banget sih. Iya. Satu ya. Bentar ya. Iya bentar ya. Masih mikir. Iya, gak apa-apa. 9 8. Mungkin prokernya dari Kemenkoan lain itu cukup berkesan gitu. Meskipun di prokerku juga berkesan, cuman kan prokerku itu rata-rata itu berkecimpungnya dalam kemahasiswaan. Sedangkan aku tuh anaknya healing banget ya. Anaknya keluar banget, ekstrovert banget. Makanya ketika ada proker-proker yang healing, proker kayak kemarin ke pantai, ke Grigak, terus juga ke Satoloka, itu sangat-sangat menyenangkan banget karena kapan lagi loh ada privilege ini gitu. Jadi itu cukup berkesan karena ya aku healing dibayarin guys. Jadi ternyata benefitnya masuk organisasi kampus tuh banyak loh. Tadi ada soft skill, kemudian healing dibayarin kampus gitu, makan gratis kan, keluar kota dibayarin kampus. Keluar kota dibayarin Bener, kampus. sumpah. Nah, itu oke banget sih. jadi mungkin untuk warga budaya di rumah yang masih mahasiswa mau join organisasi di kampusnya masing-masing ya, mungkin ya bisa langsung ikut bergabung. Nah, last question, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari kedua temanku ini, adakah tips atau motivasi bagi teman-teman di luar sana yang ingin, atau warga budaya di luar sana yang ingin bergabung di organisasi? Adakah tipsnya gitu? Apa ya? Tipsnya? Verena dulu deh. Banyak ya tipsnya ya. Banyak banget. Boleh ngasih banyak gak? Ya secukupnya. Kalau kata Oh, Hindia, udah kayak khawatir gitu nih. Cukup gak ya durasinya ya? Mungkin tipsnya adalah buat teman-teman ketika nanti mau join organisasi itu coba dipertimbangkan dengan keterampilan apa yang relevan buat teman-teman. Karena ketika teman-teman enjoy itu nggak bakal ngerasa menjadi sebuah tekanan yang sangat besar gitu. Dan juga bukan sebuah beban juga gitu. Bahkan teman-teman bisa menjalani itu tanpa tidak terasa ya 1 tahun tuh ternyata bareng gitu, dinamika bareng. Terus juga adalah coba juga dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain bahwa teman-teman itu fokus ke organisasi itu fokusnya kemana gitu. Jangan sampai teman-teman hanya join aja tapi akhirnya malah menjadi beban di organisasi itu, dan fokus kalian di kampus seperti akademik itu akhirnya terbengkalai. Jadi coba untuk bijaksana juga gitu. Dan mungkin tips-tips yang lain adalah carilah di TikTok bikin CV kayak gimana, interview kayak gimana. Itu tuh bisa ngebantu juga karena rata-rata meskipun kita mau join ke organisasi di kampus, itu adalah salah satu tahapan juga ya untuk seleksi gitu. Sebagaimana kamu juga berlatih ketika nanti ke dunia kerja, itu kurang lebih akan seperti itu juga tahapannya. Seleksi berkas, juga seleksi interview. Dan ya coba banyak-banyak minta cari referensi gitulah. Iya. Oke, kalau kamu Max? Kalau aku sih tipsnya adalah apa ya? Kalau misalnya Verena kayak penuh perhitungan gitu ya. Penuh perhitungan banget. Kayak kalau misalnya aku ngasih tips itu langsung bertentangan gitu, takut aku semua. Jadi bingung yang dengerin. Tapi intinya adalah harus berani juga sih, harus berani di set juga. Kadang kita kehilangan banyak momen itu karena kita takut buat milih. Pertimbangan boleh, tapi pertimbangan yang benar-benar cukup gitu loh. Jangan
jangan terlalu banyak pertimbangan, nanti jadi overthinking, terus habis itu sakit badannya, entah Tumbang, gimana, gitu kan. tumbang gitu. Beranilah buat di set, itu salah satu tips yang paling oke. Dan kadang semesta ngedukung kok. Mhm. Maksudnya kalau misalnya kalian pada akhirnya kepilih, kalau kalian mau terus bergerak, kalian pasti disupport, entah dengan apapun itu. Iya, bener. Sumpah, aku juga ngerasa kayak, wah ini kayaknya itu gak mungkin gitu. Banyak hal yang kupikir di tahun ini gak mungkin, tapi jadi mungkin. Itu aneh. Itu aneh, itu gak masuk akal. Tapi bisa terjadi karena tadi berani gitu. Kayak misalnya kita, ya sama lah kalau misalnya kita ngedeketin orang terus kita gak berani buat do action gitu kan, tiba-tiba diambil sama orang, ya who knows man. Intinya Bener. adalah berani buat bergerak. Berani beraksi. Yo imen, berani beraksi. Kayak kabinet Ya siapa ya? ampun. Aduh gak Ini tahu tiba-tiba mulut ngomong loh. Tapi bener. Terus juga mungkin satu hal lagi ya buat teman-teman yang harus juga teman-teman ingat adalah ketika teman-teman sudah sebenarnya ini adalah follow up dari statementnya Maksi. Itu kalau misalkan teman-teman udah memutuskan dan teman-teman sudah memang berani dan mau terjun dengan berbagai pertimbangan, diselesaikan dengan baik. Karena apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan dengan tuntas. Iya Harus bener. Harus berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Harus gitu. bertanggung jawab. Iya. Oke, cukup menarik ya obrolan kita hari ini gitu. Tapi sayangnya sudah tidak terasa kita sudah 1 jam untuk ngobrol bercerita hari ini di sini gitu ya. Jadi kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan atau di kesempatan berikutnya gitu. Nah, buat warga budaya mau sekali sudah gak kerasa ya kita udah 1 jam menemani warga budaya di Suara Kaula ini. Nah, sudah saatnya Paula pamit undur diri dulu, tapi jangan sedih karena setelah ini masih ada dari jam 8 sampai jam 9 nanti tuh masih ada ragam musik yang akan menemani Suara Kaula atau warga budaya nantinya. Nah, tetap stay tune di 107,7 FM karena akan banyak sekali masih nanti sampai malam segmen-segmen yang menarik atau program-program menarik. Kalau gitu Paula pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Bye. Jangan lupa follow ya.